Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Astuti dengan NIM 2315137776. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang bagian A. Apa yang saya pahami tentang filsafat? Dari segi etimologi, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, kata berangkaian dari kata philia yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat disebut filosof atau filosof, artinya penciptaan kebijaksanaan. Kata falsafat atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani filosofia. Dalam bahasa ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata philia, persahabatan, cinta, dan sebagainya. Mengapa kita harus berfilsafat? Pertama, pemahaman yang mendalam. Filsafat membantu manusia untuk memahami esensi kehidupan, makna eksistensi, tujuan hidup secara lebih mendalam. Kedua, pemikiran kritis. Berfilsafat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam menginformasikan berbagai konsep dan argumen. Kedua, latihan berpikir kritis, yaitu analisis mendalam. Latihan dapat menganalisis informasi secara kritis, mempertanyakan asumsi, dan melihat argumen dari berbagai sudut pandang. Pertama, perubahan prioritas. Pada beberapa periode sejarah, masyarakat barat mungkin lebih fokus pada ilmu pengetahuan, teknologi, atau agama daripada pemikiran filosofis. Pemulihan ekonomi dan sosial, investasi dalam riset dan perkembangan digitalisasi dan teknologi hijau dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi. Kedua, pendidikan pelatihan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan kerja yang relevan dan kebutuhan pasar dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap merenungkan, mendalami, dan menjelaskan konsep-konsep agama secara rasional. Kedua, pengembangan pemikiran. Filsafat dipandang sebagai saran untuk mengembangkan pemikiran, wawasan, keilmuan umat Islam. Melalui filsafat, umat Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks, merumuskan argumen yang kuat, dan memperluas wawasan intelektual. Bagian B, bagaimana filsafat di belahan dunia timur mengalami kemajuan yang sangat pesat. Filsafat di belahan dunia timur, khususnya dalam konteks Islam, mengalami kemajuan yang pesat karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, warisan kekayaan intelektual. Dunia Islam Timur memiliki warisan intelektual yang kaya dari para pemikiran besar seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Razi. Mereka membuat kontribusi signifikasi dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan kedokteran yang membantu memperkaya wawasan filosofis. Kedua, pertemuan budaya. Ketersediaan akses ke berbagai budaya dan tradisi seperti Yunani, Persia, India, dan Romawi memberikan landasan yang luas bagi perkembangan filsafat di dunia Islam Timur. Nomor 3, bagian A. Bagaimana cara dunia barat bangkit dari keterpurukan? Dunia barat bangkit dari keterpurukan ada beberapa langkah. Pertama, inovasi dan teknologi. Fokus pada inovasi dan perkembangan teknologi baru dapat menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Investasi dalam riset dan perkembangan digitalisasi dan teknologi hijau dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi. Kedua, pendidikan pelatihan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan kerja yang relevan dan kebutuhan pasar dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap bersaing di pasar global. Renaissance. 1. Pemulihan kebudayaan. Renaissance mengajarkan pentingnya pemulihan kebudayaan klasik Yunani dan Romawi yang berfokus pada seni, sastra, dan arsitektur dan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan nilai pentingnya pengetahuan dan keindahan dalam kehidupan manusia.
Nomor 4, jelaskan secara logis dan sistematis bagaimana kedudukan filsafat dalam Islam, baik secara perspektif yang membolehkan filsafat dalam Islam atau perspektif yang tidak boleh filsafat dalam Islam. Pertama, harmonisasi filsafat dan agama. Dalam perspektif yang membolehkan filsafat dalam Islam, filsafat dipandang sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman atas ajaran agama. Filsafat digunakan sebagai alat untuk merenungkan, mendalami, dan menjelaskan konsep-konsep agama secara rasional. Kedua, pengembangan pemikiran. Filsafat dipandang sebagai saran untuk mengembangkan pemikiran, wawasan, keilmuan umat Islam. Melalui filsafat, umat Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks, merumuskan argumen yang kuat, dan memperluas wawasan intelektual. Nomor 5, mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati? Karena kedua tersebut memiliki dampak yang besar pada kehidupan individual dan sosial. Kualitas akal penting yang menjaga kualitas akal. Pertama, pemahaman dan pengetahuan. Akal yang sehat dan berkualitas memungkinkan seseorang untuk memahami dunia yang lebih baik, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang rasional. Kedua, pemikiran kritis. Akal yang berkualitas mendorong pemikiran kritis dan analitis yang penting untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak valid. Ketiga, kreativitas dan inovasi. Kualitas akal yang baik juga memungkinkan seseorang untuk menjaga kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah. Bagian B, bagaimana cara menjaga kesucian dan kejernihan akal dan hati. Menjaga kesucian akal ada 3 cara. Pertama, pendidikan dan pengetahuan. Teruslah belajar dan meningkatkan pengetahuan, karena pengetahuan yang luas dapat membantu menjaga kejernihan pemikiran dan akal. Kedua, hindari informasi negatif. Batasi paparan terhadap konten negatif seperti berita yang memicu kecemasan dan ketegangan, sehingga akal tetap terjaga dari pengaruh yang merugikan. Ketiga, pemikiran positif. Berlatih untuk memikir pemikiran yang positif dan optimis, serta menghindari sikap pesimis yang dapat mengganggu kejernihan akal. Kedua, Adapun menjaga kejernihan hati ada 3. Pertama, meditasi dan refleksi. Luangkan waktu untuk meditasi, refleksi, atau berdoa